satisfied with technology. Go on. Selamat datang kembali di Bad Movie. Hari ini gua akan memperkenalkan kepada kalian sebuah film. Film kali ini rilis pada tahun 2012, menceritakan seorang gadis perian yang jatuh ke dalam perangkap jaring perdagangan. Meskipun ia tak menerima nasibnya, ia berusaha berdamai dengan situasi. Dalam keputusasaannya, dia berusaha untuk tetap hidup. Mari kita simak bersama untuk mengetahui cerita lengkapnya. Film ini dibuka pada musim panas, tahun 1994 di Meksiko, di mana seorang gadis Korea berusia 18 tahun, tinggal bersama orang tuanya yang imigran. Dia sering membantu mereka di toko, dan bersahabat dengan seorang gadis tetangganya. Suatu hari Yunai berkata pada ibunya, jika dia akan menginap semalam di toko, dengan alasan harus menyelesaikan beberapa perhitungan pajak. Setelah ibunya setuju, Yunai keluar bersenang-senang di bar bersama temannya. Di sana, Yunai suka dengan petugas pemadam muda. Setelah dia membelikan minuman untuknya, temannya pergi lebih awal. Lalu petugas pemadam menawarkan untuk mengantar dia pulang. Yunai memperhatikan bahwa lencana di seragamnya palsu, lalu mencoba melarikan diri, namun dia tertangkap. Sementara di sisi lain, petugas bernama Bob sedang dalam perjalanan ke tempat kerja. Ketika Bob melihat rekannya, dia memutuskan untuk menghampiri dan menemukan petugas lain sedang memeriksa wanita. Mereka menemukan alat pelacak terpasang di pergelangan kaki. Setelah Bob mengkonfirmasi jika mereka adalah saksi yang melihat korban, dia dengan dingin menembak mereka berdua hingga mokat. Kembali ke Yunai, dia mendapat kembali kesadarannya dan menemukan dirinya dibelenggu di gudang yang terisolasi. Dia merasakan sakit di pelipis kirinya karena bekas luka. Tak lama, dia dibius dan dibersihkan. Setelah itu dia ditempatkan dengan wanita lain dan diperkenalkan kepada Bob, yang ternyata bukan hanya pejabat korup, tetapi juga pemimpin lokal jaringan perdagangan. Tempat tersebut diawasi oleh pria bernama Val, yang juga asisten Bob. Pada hari pertama Yunai di gudang, Bob membawakan anak kucing. Tetapi ketika Yunai menolak untuk membawanya, Bob mengeluarkan laporan polisi tentang dia yang hilang, dan mengatakan kepadanya, jika dia memiliki informasi tentang orang tuanya, dia memperingatkan Yunai, jika dia tidak mematuhinya, mereka tidak akan ragu untuk menyakiti orang tuanya. Dia juga mengganti namanya menjadi Eden, dan memberinya waktu 2 hari untuk menerima kenyataan baru ini, sebelum dia dipaksa bekerja. Gadis-gadis itu diharuskan mandi 2 kali sehari, dan menjalani tes ketat dan pemeriksaan lainnya, untuk memastikan mereka tetap sehat. Eden akhirnya dipilih untuk tugas pertamanya, dan diinstruksikan untuk berdandan sebelum dia dan gadis lain dibawa untuk membintangi film ilegal. Kemudian mereka dibawa kembali dalam keadaan memar. Ketika gadis lain mencoba menghiburnya, Eden pun menangis. Lalu Val mengantar Eden ke pekerjaan berikutnya. Dia menurunkannya di kamar klien yang menunggu mereka. Tak lama Val mendengar keributan. Dia bergegas masuk dan menemukan kliennya mokat. Dengan cepat dia mengejar Eden. Dia menangkapnya dan menyeretnya kembali ke gudang, di mana dia dibelenggu dan dipaksa masuk di bak mandi yang berisi es semalaman sebagai hukumannya. Bob kemudian marah pada Val karena gagal menjaga Eden, sehingga Bob menamparnya. Setahun berlalu, Eden telah terbiasa dengan profesinya. Dia berteman dengan gadis lain bernama Priscilla yang telah ada di sisinya selama masa-masa sulitnya. Suatu hari, setelah menyerahkan laporan, gadis-gadis itu menunggu di ruangan Eden. Eden memperhatikan dia mengenakan cincin kelas yang diberikan ayahnya sehari sebelum dia diculik. Setelah itu Eden memutuskan untuk mengambil cincinnya dari Spana. Berakhir mereka terlibat perkelahian, lalu Val dan asisten memisah mereka. Val menghukum Eden dengan memaksanya menelan cincin itu. Eden terpaksa menurutinya. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi sukarelawan. Tetapi Val menolak tawarannya dan menyuruhnya kembali ke kamarnya.
Di pertunjukan berikutnya, gadis-gadis itu menghibur di pesta kampus. Val meminta bantuan Eden, dia memberitahu bahwa pembayarannya kurang dari yang disepakati. Val kehilangan kesabaran dan meninju salah satu pria tersebut. Kemudian saat mereka akan pergi, Val menyadari kedua gadisnya telah melarikan diri. Untuk mendapatkan kepercayaannya, Eden membantunya menangkap gadis-gadis itu. Dia berhasil membuatnya terkesan. Secara bertahap, dia mulai menggantikan Spana sebagai asisten Val dan diberi tugas-tugas kecil daripada pekerjaan berat. Eden juga bertanggung jawab untuk menjawab telepon. Dalam tugasnya, Val memberitahunya untuk hati-hati jika penelpon mungkin dari FBI. Jadi dia harus menghindari menerima panggilan seperti itu. Dia juga mengajarinya cara mengemudi dan membawanya membeli barang selundupan. Setelah beberapa saat, Bob terlihat mengadakan seminar tentang perdagangan barang selundupan. Setelah seminar tersebut, seorang detektif mendekati Bob dan mengatakan orang-orangnya menyelidiki seorang pembunuh pemilik tanah dan melacaknya berada di dekat lokasi dia. Bob menyangkal, tidak mengetahui apapun tentang hal itu dan pergi. Suatu hari, ketika Eden menerima pesanan melalui telepon, seorang klien meminta penawaran harga. Eden menyadari ini adalah jebakan polisi. Dia ragu-ragu, tetapi masih memberikan harga pasnya. Pada hari itu juga, Bob bertemu Val dan Eden di tepi danau, di mana mereka berencana untuk membuang mayat pemilik tanah. Beberapa hari kemudian, Val membawa Eden untuk mengantarkan seorang gadis ke rumah seorang pria bernama Mario. Eden segera mengenali dari tatonya, dia pria yang sama yang mengirimnya ke tempat itu. Lalu Eden membuat alasan untuk pergi ke kamar mandi. Tetapi dia menemukan ruangan yang penuh dengan tempat tidur bayi dan peralatan bedah. Di sisi lain, kamar mandi itu terkunci. Di ruang samping kamar mandi, dia menemukan Priscilla yang sedang hamil. Itulah sebabnya dia dibawa pergi. Priscilla senang melihat teman lamanya dan memberitahu Eden bayinya akan diambil setelah lahir. Dalam perjalanan kembali, Val mempertanyakan kesetiaannya dan untuk membuktikannya, dia memerintahkan Eden untuk menembak gadis di truk mereka. Eden menolak. Saat Eden akan menarik pelatuknya, seketika dia menangis. Tetapi Val menghentikannya sambil tertawa lalu memeluknya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan kembali. Val menerima telepon yang memberitahukan kepadanya bahwa salah satu timnya adalah pengkhianat. Mereka mengikat pria itu dan menyiksanya. Lalu Eden ditugaskan mengemasi gadis-gadis untuk pindah. Val membawanya ke rumahnya untuk mengatur paspor gadis-gadis itu dan memberitahunya bahwa mereka akan pergi ke Dubai. Mungkin ini kesempatan terakhirnya untuk melarikan diri. Eden memutuskan untuk menaruh racun di pipa dengan bahan kimia. Ketika Val kembali, dia membawa tas dengan penuh uang. Dia kemudian menyalakan pipa, membuatnya menghirup asap beracun. Eden menemukan tang dan memotong pelacak dari pergelangan kakinya. Dia mencuri beberapa jarum suntik dan pita kontra dari lemari Val, lalu berjalan keluar. Dia pergi ke rumah Mario untuk membebaskan Priscilla, tapi Mario menolak. Dia bertanya, apakah mengingatnya? Eden mengatakan dia tidak mengingatnya. Mario hanya tertawa dan Eden lalu bertanya, apakah dia bisa melihat Priscilla, dan setelah berpikir dia setuju. Saat dia membawanya ke ruangan, Eden mengambil kesempatan untuk menyuntiknya dengan zat mematikan, yang mengakhirinya seketika. Kemudian Eden bergegas ke kamar Priscilla, dan memberitahunya mereka harus segera pergi. Priscilla mengatakan, Mario telah menjual bayinya yang baru lahir. Yang bisa Eden lakukan hanyalah memeluknya dan mendukung Priscilla. Mereka akhirnya lolos dari mimpi buruk yang panjang. Eden menemukan bilik telepon dan mengumpulkan keberanian untuk menghubungi keluarganya. Dia menahan air mata saat dia menghubungi nomor tersebut dan akhirnya mendengar suara ibunya di ujung sana. Tetapi ketika Eden melihat bayangannya, dia merasa sulit untuk mengenali dirinya sendiri setelah semua yang dia lalui. Itulah akhir dari film ini. Terima kasih telah menonton.